Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita Studio Let's Create Together. Bersama saya Riku Rahdan. Sekarang kita sedang kedatangan tamu, yaitu seorang perupa, pelukis, ilustrator, lengkap pokoknya, Mas Tio Black. Kalau saya manggilnya Om, Pak, atau Mas ya? Monggo, yang penting asik wae. Maaf ya Pak, ini konten UMKM jadinya mic-nya satu aja. Pakai HP. Yeah. Yang jadi penasaran dari saya sejak kemarin itu tuh Pak, jenengan pernah bekerja bersama dengan penulis budayawan besar Arswendo Atmo Wiloto. Ya. Itu ya. Bisa diceritakan ya Pak, itu kok bisa kerja sama, itu kan tokoh besar di dunia seni dan penulis kalau nggak salah Pak ya, budayawan di Indonesia, budayawan. Awalnya saya dulu kan jadi freelancer Mas di Semarang. Freelancer. Ya dari menjadi desainer kaos, kemudian menjadi IO di radio, kemudian menjadi artistik di hotel, ya, membuat dekorasi itu Mas. Jadi dulu seperti itu. Udah melanglang buana berarti. Serabutan lah pokoknya Mas. Pokoknya penting cuan lah. Nah kebetulan saya dikontak oleh teman di Jakarta untuk bergabung. Dan salah satu nama yang menjadi istilahnya magnet saya untuk ke Jakarta itu ya beliaunya adalah Pak Arswendo Atmo Wiloto itu Mas. Arswendo itu ya. Nah, itu tim Pak Arswendo juga atau teman kuliah dulu, teman kuliah. Kebetulan beliau juga seorang ilustrator di Jakarta. Nah, terus ada kayak Pak Arswendo itu butuh tenaga ilustrator begitu. Biasa dulu masih Mas, apa ya istilahnya? Belum spesifik menjadi ilustrator itu seperti apa. Pokoknya tukang gambar lah seperti itu tahunnya. Lah akhirnya ya udahlah, saya mencoba untuk peruntungan di Jakarta seperti apa sih? Karena sebenarnya saya itu takut Mas di Jakarta. Di Semarang sudah ayem lah begitu. Tetapi ya akhirnya saya memberanikan diri bersama teman-teman yang diundang di Jakarta. Udah di sana dan bisa bergabung Mas, alhamdulillah bisa bergabung, kemudian diberikan ilmu-ilmu tentang ilustrasi. Ya salah satu guru besar saya adalah Mas Decedar nggih. Mas Cedar itu itu ilustrator buku Bobo kalau nggak salah. Ya, Mas Decedar, kemudian ada Mas Sabariman Sinung Rubianto yang kemudian ada Mas Bondan ya yang memberikan saya ilmu banyak tentang ilustrasi. Gitu. Ya, itu di bawah maaf saya potong. Di bawah Pak Arswendo langsung atau beliau punya lembaga instansi atau apa gitu jenengan jadi ilustratornya atau gimana? Atau Pak Arswendo itu kan mempunyai Mas, perusahaan penerbitan ya Mas. Penerbitan. Iya, namanya Atmo Cademas Persada. Iya. Ya, beliau itu kan ada beberapa cabang, ada rumah produksi, ya, penerbitan. Nah, saya di situ bergabung di penerbitannya untuk majalah anak sebagai ilustrator. Ya, ilustrator. Dan di sana wah, mantap. Artinya yang dulu pengetahuan itu nol besar, sekarang udah wah bisa begitu Mas. Nah, kok bisa ditarik? Katanya kan di sini ilmunya ya mungkin kalau nol enggak lah ya. Kalau nol enggak lah ya. Karena bisa ditarik di sana. Apa yang dilihat dari tim dari Pak Arswendo apanya ya Pak ya? Ya mungkin waktu zaman kuliah kan mungkin nilai ilustrasi saya juga lumayan itu. Oh ya, kuliahnya juga di bidang seni rupa juga. Ya, jadi mata kuliah ilustrasi saya ya alhamdulillah dapat A kan itu. Kemudian saya juga lulus kuliah itu dengan membuat proyek studi komik Mas. Apa istilahnya kalau di tugas akhir? Ya, tugas akhirnya komik. Tugas akhir itu kan SKS-nya tidak sebesar proyek studi Mas. Jadi untuk mengganti skripsi itu proyek studi namanya. Kalau tugas akhir itu kalau dulu kan grade-nya di bawah proyek studi. Jadi saya membuat komik
ukuran A3, kemudian Oh, besar. iya, artbooknya besar karena dulu manual Mas. Ya, 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 Kemudian ya, ya, dicetak menjadi ukuran A5. Ya. Jadi gambarnya bisa detail sekali gitu Ya, itu kemudian membuat merchandise-nya, kemudian membuat ya seperti pameran pada umumnya, dan itu baru pertama kali saya pameran tunggal itu, dan alhamdulillah dapat nilai A itu. Memang harus pameran ya Pak untuk lulus di itu ya Pak. Di seni rupa. Seni rupa. Iya. Ya, pokoknya kalau tidak mau skripsi ya udah ambil proyek studi. Oh, boleh milih ya Pak? Ya, tapi ya sama aja sebenarnya Mas. Sebenarnya kalau skripsi itu kan meneliti karya orang. Ya. Kalau proyek studi meneliti karya sendiri. Nah, jadi menuliskan laporan, istilahnya laporan apa yang sudah kita kerjakan itu menjadi presentasinya kita. Itu Mas. Menarik itu Pak. Soalnya kan mohon maaf saya itu ilustrator tapi belum pernah mengenyam pendidikan formal di keseni rupaan. Jadi kan kalau ada rekan-rekan ilustrator lulusan dari benar-benar seni rupa, benar-benar dari DKV itu Pak, menarik saya gitu Pak. Jadi kan saya nggak tahu tugas saya ada seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa. Jadi banyak banget ilmu yang bisa saya dapat dari teman-teman seperti itu. Nah, kemarin itu setelah kembali lagi di perusahaannya Pak Arswendo. Setelah dari perusahaan itu kembali lagi ke Semarang atau saya ke Semarang tapi sebentar Mas. Saya pindah ke Aneka Ilmu. Penerbit Aneka Ilmu. Iya, penerbit Aneka di Sayung Demak itu loh Mas. Demak ya. Saya setahun di situ. Setahun di situ. Ya, kemudian saya kok ingin ya namanya orang penasaran itu, saya menyebar lagi lamaran. Akhirnya saya dipanggil di 2 penerbitan besar. Di Klaten itu ada Intan Pariwara. Di Solo ada 3 serangkai pustaka. 3 serangkai besar sekali. Nah, waktu itu apalagi. Nah, ya mungkin Allah menunjukkan jalan saya harus kemana. Ya sebenarnya saya diundang pertama untuk wawancara itu di Intan Pariwara di Klaten. Tapi kok hati saya masih begini ya. Ini kalau saya ke Klaten itu saya harus naik bis, nanti turun Kartosuro, dari Kartosuro naik bis lagi ke Klaten. Wah, 2 kali. Nah, terus saya wawancara yang kedua di 3 serangkai. Ternyata naik bis 1 kali langsung nyampe. Wah, lah ini jalan. Seperti diarahkan ke sana. Betul itu, Mas. Dan ya alhamdulillah Mas, dari security, dari manajemen dan lain sebagainya. Dari bawah, bukan masuk sebagai ilustrator. Oh enggak, maksudnya yang menerima itu awal datang itu yang menerima dari personalnya security dan manajemen itu bagus banget Mas. Jadi saya mantep nih. Akhirnya saya jatuh cinta di 3 serangkai Mas. Seperti itu. Sampai berapa lama itu Pak Saya sekitar 5 tahun Mas. 5 tahun. Oh. Ya 5 tahun. Di penerbitan. Kalau sekarang kegiatan sekarang masih di penerbitan Pak atau? Saya menjadi guru Mas. Guru. Oh. Lulusan seni rupa itu gelarnya SPD. Ya. Oh. Ya, saya ambilnya pendidikan seni rupa dulu. Oh, pendidikan seni rupa. Kalau boleh tahu di Universitas mana Pak? Universitas Negeri Semarang. Oh, UNES. Ya. Oh, dulu tapi masih IKIP. Ya, IKIP PGRI. Bukan, IKIP Negeri Semarang. IKIP Negeri Semarang. Oh ya, maaf. IKIP Semarang. Oh iya. Tapi lulusnya UNES karena peralihan Mas. Sudah ganti nama Oh ya. Terus membuat komik itu Pak untuk apa tadi? Proyek studi. Komiknya masih ada manuskripnya Pak atau? Oh masih ada. Masih ada disimpan ya? Masih saya simpan itu karena itu saya mengatakan itu adalah masterpiece saya. Ya. Masterpiece saya yang saya benar-benar berjuang. Mas istilahnya itu idealisme saya. Ya. Karena begini, saya itu kan bener. Saya itu ketika inspirasi saya adalah Dragon Ball kan. Oh, mangga sekali Pak ya. Karena stylenya style itu. Oh, waktu buat komik itu stylenya style mangga. Iya. Oh. Jadi saya itu kan zaman dulu mungkin sepengetahuan saya belum ada lah komik Indonesia. Cerita rakyat Indonesia dengan style mangga itu belum ada. Menurut saya karena saya memang
belum tahun 99 2000. Tahun 2000 memang belum ada. Belum ada ya. Memang belum Nah, ada. terus Dengan style mangga loh ya. Iya. Tapi kalau dengan style barat western banyak. Ya, lah akhirnya saya kok punya itu Mas, punya keinginan, keren nih Dragon Ball. Nanti ceritanya, nah kebetulan saya ambil cerita ini Mas, Prambanan ya. Bandung Bondowoso. Betul. Roro Jonggrang. Ya, saya punya komiknya Sang Bondowoso. Sang Bondowoso. Yang jadi tokoh utamanya si Bandung Bondowosonya itu. Ya. Yang apa? Ditipu sama Roro Jonggrang. Ya. Sudah dibuatin 999 candi. Ternyata kurang satu. Nah, itu kan apa namanya? Saya membuatnya menggunakan tinta. Jadi hitam putih. Tinta Cina itu Pak? Atau Ya, sudah drawing tinta, pen? Pak. Drawing dengan tinta dan rapido zaman dulu. Itu Manual sekali. Manual ya, banget, memang belum digital, belum bisa saat itu, memang belum kayak bisa. belum ada juga waktu itu. Photoshop kan masih awal-awal itu Pak. Iya. Masih jarang juga yang betul menggunakan. Mas, gitu Mas. Oh, nah itu nggak ada rencana untuk submit ke penerbit buat dicetak atau gimana, atau Tio self publish lah istilahnya sekarang, dicetak sendiri gitu enggak? Kalau saya eman-eman Mas, karena itu masterpiece saya. Pengen disimpan sendiri, dinikmati sendiri gitu betul, ya Pak ya. Mas, Oh iya betul. iya. Karena iya, covernya juga dari manual juga Mas, menggunakan cat poster gambar sendiri. Proyek idealis lah. Idealis Mas. Jadi saya kok eman-eman. Kalau manuskripnya kan bisa disimpan sendiri. Cuman misalkan di scan terus di copy, yang kopiannya yang diserahkan ke penerbit, jadi nggak manuskrip aslinya kan bisa gitu. Maksudnya supaya ceritanya menyebar ke lebih banyak orang bisa membaca gitu ya Pak. Belum ada kepikiran seperti itu ya sampai sekarang? Belum ada. Memang saya mending saya buat baru lagi lah. Buat gitu. baru lagi. Oh ya nggak apa-apa. Lebih fresh itu loh Mas. Karena itu kalau saya melihat itu kan dalam arti itu adalah kerja keras saya dan dibantu teman-teman, kerja bener 2 tahun itu Mas saya buat. 2 tahun. karena teksnya kan nulis tangan Ya. juga. Sampai teksnya. Saya juga ada kenalan itu komikus yang menerbitkan komiknya Pak Gebluk gitu. Tulisan balon kata itu tulisan tangan semua. Tangan semua. Iya, nggak ada yang diketik sama sekali. Jadi effort banget itu mengerjakannya. Ya. Nah, Om Tio ini kan perupa. Jadi pelukis juga sudah mendapatkan banyak sertifikat lah, penghargaan dari bidang karikatur juga ya kalau nggak salah. Ya, kartunis juga. Kartunis, karikatur, seniman lukis. Ini kok diambil semua nih Pak. Itu sudah dapat banyak penghargaan itu. Kalau pelukis biasanya penghargaan dari mengikuti pameran gitu atau lomba atau apa ya Pak? Ya, kalau melukis itu kan sebenarnya Mas, saya itu baru, misalnya pendatang baru. Kalau melukis itu saya pendatang baru karena saya dulu kan idealismenya di ilustrasi ya. Ilustrator dan kartunis. Ya, kalau kartunis sudah sampai ke mancanegara Mas. Ya. Pameran di luar. Ya, dapat penghargaan juga. Kemudian itu berarti ikut kompetisi kartun di luar gitu ya? Di luar negeri. Ya, dapat pernah tahun berapa ya? Itu tahun kemarin kalau nggak salah Desember itu mendapat Achievement Award ya, 30 karya terbaik dunia. Pak. Iya. Untuk kartunis. Kemudian kebetulan saya juga bergabung kalau di kartun di Semarang itu saya bergabung di Gold Pencil. Kemudian saya di nasional saya bergabung di Pakarti. Tahu ya, itu saya juga bergabung di situ. Kemudian untuk komunitas lukis itu ya saya ikut bergabung di beberapa komunitas Mas, di Semarang dan di luar Semarang. Ya baik di Solo, di Jogja saya juga ikut gitu. Oh, katanya jenengan pernah ikut lomba ke Jakarta juga waktu kecil Pak? Di apa? Pak Tino Sidin. Ya dulu. Berarti kesukaannya menggambar sudah ada dari kecil ya kan sering nonton TV ya. terus TVRI itu Pak. TVRI. Nah, karena mengikuti
ini ya apa ya pola mengajarnya beliau sebagai saya anggap sebagai guru bangsa menggambar Pak Tino Sidin, dan diikuti oleh seluruh anak-anak Indonesia termasuk saya ya, cara gambar yang mudah lah begitu. Sampai sekarang saya terapkan loh Mas. Karena saya kan juga ngajar TK, SD. Itu juga yang diajarkan dari Pak Tino Sidin. Iya. Dulu kan pernah masuk seleksi untuk ke Jakarta, tetapi karena ya saat itu belum diizinkan untuk berangkat ya. Nggak jadi. Jadi yang berangkat karyanya gitu. Hanya karyanya saja. Iya. Tapi itu memenangkan. Enggak. Jadi kalau di TVRI itu ya kalau sudah masuk ke TVRI dan dibacakan ini karya dari itu sudah wah kebanggaan. Rasa bangganya. Eksibisi lah. Eksibisi Mas. Karyanya saja loh padahal. Berarti waktu itu nggak disupport sama keluarga untuk berangkatnya atau untuk memilih untuk berangkat. Untuk berangkatnya aja. Karena mungkin masih kecil terlalu jauh ya Pak. Waktu itu umur berapa Pak kalau boleh? SD kelas 4 kalau nggak salah Mas. SD kelas 4. SD kelas 4 ya umur 10 tahun lah. 10 tahun ya mungkin 10 tahun. Karena memang jarak ya Pak ya. Iya, jarak terlalu jauh. Dan jarang tuh Mas zaman dulu ke Jakarta itu. Wah, nggak ada pikiran ke Jakarta. Iya, terlalu jauh ya Pak. Iya. Sulit sekali gapai gitu ya. Zaman dulu. Oh iya. Kalau Pak Tio ini kan sekarang sedang apa ya istilahnya? Magang ya di Kita Studio. Iya, betul. Magang untuk belajar apa lagi, Pak? Udah banyak loh, Pak. Masih kurang itu, Pak. Ya seperti tadi saya bilang, Mas. Itu kalau belum menemukan apa ya keinginan yang saya inginkan bisa tercapai itu tetap tak kejar dulu. Karena dulu kan saya pernah juga ingin saya ini belajar digital ya, artinya digital dari drawingnya ya toh. Dulu kan kalau perjalanan saya itu kan dari ketika membuat ilustrasi kan dari manual dengan kertas, scan, coloring. Nah, sampai lukis juga pakai cat air. Itu kan manual dulu pakai kertas. Nah, kalau di Kita itu kan sudah digital ya Mas ya. Menggunakan software baru, kemudian menggunakan pen tablet atau pen display. Itu yang saya belum bisa. Jadi saya sudah beli pen tablet itu sekitar 12 tahun yang lalu. Wow. Iya. Sudah punya. Punya 2003 kalau 2003 ya. Ya. 2002 apa 2003 yang apa itu Intuos komik ya. Wacom Intuos. Itu. Tapi sudah digunakan, sudah pernah nyoba makai atau? Ya paling sekali terus di Photoshop coret. Setelah itu saya mau ngapain ya? Saya nggak tahu caranya. Sudah akhirnya saya simpan. Dan alhamdulillah kemarin beberapa hari di sini bisa sampai coloring. Memang itu kalau pertama pakai perpindahan dari manual ke digital agak kagok sih Pak. Saya juga sama. Waktu itu pakai belum di pen display, pen tablet ya. Masih belum yang layar itu, masih pen tablet biasa itu. Jadi kan tangan di tabletnya, matanya harus di screen gitu. Beda dulu kan manual kan langsung dilihat. Memang agak kagok Pak. Tapi lama sekali nggak dipakai, baru dipakai waktu belajar di sini, magang di sini. Jadi sebelumnya sama sekali belum pernah belum pernah menggunakan produk Wacom itu untuk digital, menggambar digital. Belum. Jadi mungkin pertama ya, waktu untuk belajarnya juga saya kurang ya. Yang pertama, yang kedua order itu harus minta cepat. Deadline cepat ya artinya saya belajar dulu kelamaan kembali lagi menggunakan spidol dan kertas scan. Kan begitu. order commission berarti Pak ya? Iya, ilustrasi. Itu kan manual Pak. Itu pakai media apa dari mulut ke mulut karena sudah banyak relasi, atau dari perusahaan-perusahaan, atau dari apa yang minta gambarnya? Banyak ada beberapa Mas, ada yang dari teman-teman, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan, kemudian ada dari kampus ya. Dari kampus itu misalnya ada teman dosen yang order
anak buahnya, anak didiknya. Nanti ada proyek seperti ini, nanti bisa ke Mas Black kan begitu. Oke, nanti saya diberi nomornya. Atau dari manajer perusahaan dulu yang saya pernah kerja. Mas Black, ada waktu untuk mengerjakan ini dari siapa? Dari ini. Oke, nanti kontak saya. Seperti itu, Mas. Itu bentuknya apa, Pak? Karikatur kah atau ilustrasi? Ilustrasi. Ilustrasi cergam. Oh, cergam juga ada? Iya. Oh. Saya buat cergam banyak saya. Cergam itu istilah untuk komik Indonesia ya. Tidak kita perdebatkan lagi di sini. Yang jelas itulah. Banyak perdebatan soalnya, Pak. Iya. Kita nggak ngelihat perdebatannya, yang penting ya tahulah cergam itu apa, komik itu apa. Iya. Berarti pernah buat cergam juga, tapi berarti pesanan orang. Pesanan orang. Itu dari apa, Pak? Penerbit? Dari penerbit, ada perorangan. Ada dari tugas-tugas dari mahasiswa. Oh, kayak seperti yang jenengan tadi, tugas gambar tugas akhir proyek studi itu juga memesan. Iya, ada yang pesan. Katanya juga pernah membuat cover buku agama Islam, cover buku pelajaran agama Islam. Oh iya. Itu juga ya. Ya, berarti dari instansi pemerintah. Tidak hanya covernya, sampai isinya. Oh, satu buku full. Satu buku full. Kalau sekarang mungkin jenengan untuk buku SD kelas 5 dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu karya saya. Oh. Ya, kalau nanti kita tunjukkan covernya. Ya. Itu ada, berarti itu salah satu karya Pak Tio di dalam itu. Iya, dalam dan covernya. Iya, itu kan kalau udah ada karya gitu kan berarti kan hidupnya seperti abadi gitu loh, Pak. Iya. Selama masih digunakan terus loh ya. Iya. Berarti kan nggak akan pernah mati. Jerih payah jenengan, kerja keras jenengan ada di dalam buku itu. Oh iya. Selama terus digunakan. Amin.